Jadi sebenarnya dari pihak Novi sangatlah membuka diri untuk bagaimana bisa pengobatan Agus. Bahkan terakhir saya komunikasi sama Novi, saya bilang, Nov ini ujungnya mau dibawa kemana? Dia bilang, saya masih fokus bang supaya Agus matanya cepat sembuh menggunakan dana yang dari kita. Nah sekarang pada prinsipnya kembali lagi, kalau memang Agus sudah membuka diri, ingin memang berkomunikasi, maka saya bersama dengan para tim kuasa hukum, bersama dengan Novi, mengundang sebenarnya Mas Agus, pihak kuasa hukum untuk hadir di hari Jumat. Kita ada acara di Gedung Juang untuk melakukan mediasi. Duduk bareng sama Tenovi. Kita di situ obrolkan bagaimana mencari solusi yang terbaik. Bahkan kami juga sudah mengirimkan surat secara resmi ke Agus dan ke para kuasa hukumnya. Untuk apa lagi? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Bang. Untuk apa lagi? Kan udah ada laporan polisi. So, berarti dari pihak kuasa hukumnya tidak ingin ada mediasi. Agus pengen nggak ada jalan karena kan kita untuk undang klarifikasi itu bukan situ tepatnya. Bukan mediasi. Di kantor polisi maksud Anda? Di polisi. Oke, berarti kalau memang itu tinggal yang penting acara akan kita laksanakan di hari Jumat. Kira-kira kalau Agus sendiri bersedia nggak? Mengundang Agus untuk datang. Agus bersedia nggak untuk mediasi sama Tenovi? 1,3 M di situ, itu selesai. Tunggu dulu, tanyakan dulu sama Agus. Itu begitu. Ya kan, kalau ini sebetulnya memang harus dibicarakan. Ini sudah dibicarakan belum penasihat hukum dengan Agus? Agus sudah tahu undangan itu. Agus sekarang saya sudah tanya sama Agus. Agus bersedia nggak? Kuasa hukum udah tahu. Karena itu kan udah, maaf ya Pak Bablo, karena kan Agus punya kuasa hukum, karena itu semua udah Agus serahkan ke kuasa hukum Agus. Enggak, kita bicara begini. Kalau kita kuasa hukum, saya ulang lagi ucapan saya tadi di awal. Dasar dari hukum di dunia ini, di dunia lah, saya nggak bicara Indonesia nih. Di dunia ini, dasarnya adalah moralitas. Moralitas itu datang dari hati. Saya tanya sama Agus, dari lubuk hati Agus yang paling dalam, ingin nggak sih supaya ini baik-baik saja? Damai. Ingin nggak sih supaya ini semua kondusif lagi seperti awal? Ingin nggak sih? Agus inginkan. Saya jawab aja, Gus. Tunggu dulu, bro. Kasih dulu dijawab. Pertemuan itu kasih uangnya 1,5 M selesai kan? Bukan hanya untuk Agus klarifikasi tuh doang. maunya apa? Maunya duduk bareng nggak? Berarti maksud bro adalah uang ketika masuk ke Agus selesai gitu masalah? Ya kan soalnya kan uangnya haknya Agus. Berarti ada uang masalah beres gitu? Kan haknya Agus. Tunggu sebentar, satu-satu ya Bapak-Bapak ya. Ya. Saya mau dengar, Agus sebetulnya pengen duduk ya? Pengen duduk bareng ya? Kalau yang itu sih Nggak apa-apa. Enggak, lubuk hati paling dalam. Pengen duduk bareng ya? Ya segala sesuatu, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Entah itu duduk barengnya di kantor polisi, entah itu duduk barengnya dimanapun. Yang penting ingin duduk bareng, ngobrol dengan Mbak Novi dan di mediasi. Kira-kira gitu ya? Iya, udah dijawab semua dari itu. Jadi intinya begini, hati kami semuanya sepakat bahwa kami ini masih punya rasa simpati itu kepada Agus. Ya, itu yang coba kita cari di sini. Saya nggak mau memecah belah berbagai pihak karena saya berupaya untuk paling tidak mencari titik temu. Ya, kalaupun dirasa memang ini menjadi awal yang bagus ya, silahkan kemudian ditindaklanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video ini kita menyaksikan di mana seorang Pablo Benua yang adalah kuasa hukum dari Pratiwi Novianti alias Teh Novi ingin mengajak Agus Salim dan kuasa hukumnya untuk melakukan mediasi perihal dengan uang donasi ini. Jujur, kalau uang donasi itu diserahkan kepada Agus Salim, pasti banyak donatur, banyak netizen yang kecewa. Sekali lagi, banyak donatur dan banyak netizen yang kecewa. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena selama ini, kita yang mengikuti perkembangan dari kasus Teh Novi dan Agus Salim ini, sudah disuguhkan, sudah dipertontonkan dengan kelakuan-kelakuan dari si Agus Salim, yang benar-benar tidak tahu diri, yang benar-benar tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Dan perlu diingatkan bahwa uang itu bukan miliknya dari si Agus Salim, bukan tetes keringatnya si Agus Salim, tetapi uang itu adalah miliknya para donatur yang dititipkan ke yayasan dengan tujuan yang jelas untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim. Akad atau amanah dari penggalangan donasi itu adalah untuk biaya pengobatan. Bukan untuk cicil utang. Bukan untuk cicil rumah. Bukan untuk cicil bank. Bukan untuk dibagikan kepada orang tua. Karena itu bukan harta warisan. Saya berharap bahwa statement dilontarkan oleh Pak Pablo Benua ini bisa dipertimbangkan kembali.
kalau pada akhirnya uang itu diserahkan kepada Agus? Berarti selama ini kalian semua hanya melakukan sandiwara untuk memperlambat pengobatan dari si Agus Salim ini. Kalau memang pada akhirnya uang yang 1,3 miliar itu lalu diserahkan begitu saja kepada Agus Salim, ngapain harus butuh waktu berlarut-larut? Tentu kami sebagai netizen, tentu sebagai para donatur pastinya akan kecewa. Tolonglah gunakan logika akal sehat bahwa uang itu adalah miliknya para donatur yang dititipkan ke yayasan untuk biaya pengobatan Agus Salim. Karena itu bukan uang sedekah, tetapi itu adalah uang donasi yang punya akad, yang punya amanah, yang punya maksud dan tujuan yang jelas. Lalu pada poin kedua dalam cuplikan video tadi, kita menyimak bagaimana yang ngotot itu sesungguhnya bukan si Agus Salimnya. Yang memperkeruh persoalan ini sesungguhnya bukan Agus Salimnya, tetapi para kuasa hukumnya, para lawyernya. Mereka seolah-olah sangat ngotot ingin memiliki uang 1,3 miliar itu. Dan harapan mereka bahwa penyerahan uang 1,3 miliar itu segera dilakukan. Entah mereka sadar ataupun tidak sadar, mengeluarkan statement bahwa uang itu adalah milik penuhnya, hak penuhnya si Agus Salim. Apakah itu tetesan keringat dari si Agus Salim? Apakah itu adalah hasil kerja keras dari si Agus Salim? Tolonglah tahu diri. Bedakan mana yang namanya uang donasi dan mana yang namanya sedekah. Kalau uang sedekah seperti dilakukan oleh Pak Krishna Mukti dan Farhad Abbas, itu boleh dipergunakan untuk apa saja. Mau bayar utang ke, mau makan bakso ke, mau beli mobil ke, apa itu urusan. Tetapi kalau uang donasi, itu punya akad dan punya amanah, punya tujuan yang jelas. Jangan sampai sebuah keputusan yang salah akan berimbas fatal pada yayasannya Pratiwi Novianti alias Teh Novi ini. Semoga saja bisa dipertimbangkan secara matang sebelum membuat keputusan yang pada akhirnya akan mengecewakan para donatur dan netizen Indonesia. Mari, berikut ini saya masih mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita mendengar di mana Pablo Benua dia berstatement siap mendukung Denny Sumargo untuk melawan Farhad Abbas. Tentu semakin seru nih persoalannya. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Hukumnya bahkan di depan Agus juga saya sudah sampaikan live di iNews tadi. Saya sudah sampaikan, saya bilang bahwasannya diundang kalau memang niat untuk menyelesaikan ini semua, silakan hadir. Agusnya manggut-manggut, cuman kuasa hukumnya kayaknya agak keberatan. Bang, artinya ada persyaratan dong ketika nanti Novi menyerahkan uang itu kepada Agus. Loh, kalau masalah persyaratan itu kan kembali lagi bagaimana nanti pembicaraannya. Yang pasti gini, kita nggak usah bicara hukum yang terlalu gimana deh. Hukum itu ada di Indonesia saat ini atau di dunia saat ini ada dasarnya. Dasarnya itu bergerak atas dasar moralitas. Kan begitu. Nah, kita paham betul bahwa adanya sumbangan atau donasi yang diberikan kepada Agus untuk pengobatan matanya itu berdasarkan gerakan moral karena diworo-woro, karena diinformasikan ke publik oleh Novi. Kan itu kan poinnya. Nah, sekarang kalau memang sudah seperti itu, ada indikasi, ada dugaan bahwa seolah-olah uang tersebut digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Apa pasti dari pihak Novi sendiri ada beban moral di sana. Nah, beban moral itulah yang sebenarnya saat ini diperjuangkan. Bagaimana supaya ada pertanggungjawaban kepada donatur. Dari pihak Novi sendiri tidak menggunakan uang tersebut. Tidak ada uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi. Kalau mau dipakai ya harus ada kejelasan. Untuk apa? Nanti setelah dipakai ada sisa uangnya mau diserahkan ke Agus, itu lain cerita, itu nanti urusan belakangan, kan begitu. Yang penting fokus utamanya adalah pengobatan mata daripada Agus. Kan itu sebenarnya poin. Oke Bang, apabila hari Jumat tidak ada titik temu nih Bang, uangnya mau dikemanakan Bang? Kita lihat nanti hari Jumat seperti apa, karena hari Jumat itu adalah titik penentunya. Apa yang akan kita lakukan dari pihak kuasa hukum Novi
apa yang akan kita perbuat nanti akan ada momennya dan pasti nanti kita akan informasikan kepada wartawan. Karena ada dua Yang pasti begini, kita ikhtiar aja, apapun itu kita jalankan aja dulu, kita ikutin aja dulu. Artinya mediasi ya kita lakukan mediasi. Kalau dengan harapan mencapai titik temu. Kalau sudah ada titik temu ya sudah selesai, clear kan? Itu kan memang harapan kita semua kan, biar nggak rame-rame begini kan gitu. Bang, tadi abang bilang fokus pengobatan, tapi dari PH Agus sendiri kan udah fokus bang, udah datang ke dokter, sudah gimana bang? Ya bagus berarti. Ya artinya mulai tergerak kan, ada aja orang yang melakukan pengobatan terhadap Agus. Dan poinnya satu, itu uang kan belum diapa-apain. Oke, dari Agus mintalah ke Tenovi, ayo bagaimana, dan sudah disuratkan, sudah ada mekanisme, biayanya sekian, udah ajukan. Saya mau ngobat mata, saya minta diantar, boleh. Itu kan udah ada mekanismenya dan itu sudah dibuatkan suratnya juga, sudah disampaikan juga ke Agus, ke keluarga, ke kuasa hukumnya gitu. Jadi itu hal sepele gini ya. Kalau dalam hal moralitas kita harus tahu ujungnya. Ujungnya ini apa? Ujungnya adalah pengobatan mata Agus. Kalau ujungnya adalah pengobatan mata Agus, maka teknisnya itu bisa dibicarakan. Ini kan yang diributkan masalah teknis. Hal yang menurut saya hal yang nggak perlu diributkan. Teknis itu bisa dibicarakan, duduk bareng diomongin. Oke, teknisnya bagaimana? Oke, uang tersebut ada di yayasan. Kalau uang tersebut ada di yayasan, siapa PIC yang disiapkan oleh yayasan untuk mengawal Agus? Kan bisa aja seperti itu. Tapi kenapa ada kesan di mana uang tersebut pengen banget, ayo serahkan kepada Agus, biar Agus yang kuasai semua? Kan nggak bisa seperti itu dong. Bang, ini kan melebar sampai kemana-mana hingga abang melaporkan FH juga dan saling lapor lah. Mungkin lihat abang gimana kan penjelasannya? Ini itu kalau urusan itu, saya kan sebagai kuasa hukum, salah satu tim kuasa hukumnya Tenovi gitu ya, kita berbicara substansi hukum. Tapi kalau sudah ada pihak-pihak yang menyentuh pribadi, senggol-senggol pribadi, urusannya juga menyentuh harga diri, otomatis saya pasti akan perjuangkan, saya pasti akan kawal, saya kejar sampai ke lubang semut. Itu poinnya. Bang, tapi abang setuju dong PH dari Agus sendiri bahwa donasi itu harus transparan dan transparan? Dari awal, sejak awal dari tim Tenovi selalu transparan. Yang tidak transparan siapa? Kan selalu dibuka, oh ini uang sekarang ada di yayasan, ada uang sekian, jelas. Mau dimintakan mutasinya ada, mau diaudit ya ayo. Ini sebenarnya nggak ada masalah kan. Ini cuma bicara teknis. Gini ya, orang yang suujon gitu ya, orang yang suujon terhadap sesuatu hal itu, berarti dia sendiri juga seperti itu gitu loh. Gua takut nih kalau dicuri orang gitu ya, gua takut gua punya barang dicuri orang. Padahal ini nggak ada masalah nih dengan ini barang. Kenapa gue bisa takut? Karena mungkin kalau gue ketemu ada sesuatu barang berharga di jalan, bisa jadi gue ambil. Kan begitu kan? Gue ambil diam-diam. Jadi kita jangan berprasangka buruk, jangan suujon terus terhadap orang, ikutin aja yang sudah ada, sudah lah, ikutin. Sekarang gini lah, kalau nggak ada Novi emang Agus bisa dikenal se-Indonesia saat ini. Emang kalau nggak ada Novi bisa tuh terkumpul 1,5 miliar. Nggak ada, bukan 1,3, 1,5 miliar itu totalnya. Karena adanya peran serta seorang Novi, yang mana Novi ini adalah ketua daripada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, kan gitu. Otomatis ketika Novi berbicara tentang donasi di luaran sana, itu adalah representasi daripada yayasan tersebut, kan begitu poinnya. Nah sekarang ada beban di situ dari si Novi ini, ada beban moral bagaimana pertanggungjawaban terhadap para donatur. Uang tersebut dipakai buat apa? Ujuk-ujuk katanya nih, berdasarkan informasi yang saya dapat, katanya tiba-tiba ada mutasi rekening uang terima kasih ditransferkan ke seseorang, kan gitu. Lalu ada katanya daftar mutasi ke marketplace, ke tempat toko hijau, toko orange dan lain-lain. Ini kan aneh gitu loh. Karena ada indikasi itu, masa harus uang itu dibiarkan begitu aja lagi? Kan begitu. Artinya harus ada sikap. Sikapnya apa? Ya sikapnya, ayo kita awasi yang sudah, biarlah berlalu, tapi hal tersebut, uang tersebut sekarang kita kita kelola, kita keep, kita awasi. Itu poinnya kan. Bang, sebagai kuasa hukum Novi apa poin-poin yang besok akan diserahkan kepada pihaknya Novi, Agus dan kuasa hukumnya? Loh, yang pasti kita akan membuka semua data, artinya mutasi rekening juga nanti akan kita siapkan semuanya. Terus nanti kita juga akan mencari titik temu lah
mencari titik temu. Yang pasti kami ini semuanya, bahkan Tenovi, saya terakhir komunikasi sama dia juga, dia masih mengharapkan kesembuhan mata daripada Agus. Ini kan gua menduga ada pihak-pihak di luaran sana yang mencoba-coba untuk melakukan provokasi, mencoba-coba melakukan menghasut, membuat seolah-olah tumbuhnya ketidakpercayaan daripada seorang Agus terhadap Tenovi. Kan itu sudah poinnya. Itu sih. Oke, aman ya. Oke, lanjut kopi lagi. Oke guys, itu adalah statement dari Pablo Benua. Dari cuplikan video ini, sesungguhnya niat baik atau etiket baik dari Pablo Benua bersama kuasa hukumnya dari Pratiwi Novianti ini, tentu mereka menginginkan agar uang yang 1,3 miliar itu bisa digunakan untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim ini. Itu adalah kata kuncinya. Walaupun di sisi lain, para kuasa hukum dari Agus Salim tampaknya mereka menginginkan agar uang itu diserahkan ke Agus Salim. Karena di otaknya para kuasa hukum dari si Agus Salim ini, mereka meyakini uang itu adalah miliknya si Agus Salim. Dan menurut saya secara pribadi, ketika ada statement bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim, itu adalah statement yang tidak tahu diri. Statement yang tidak tahu malu. Statement yang lupa diri. Tolong bedakan uang hasil karya sendiri, uang donasi, ataupun uang sedekah. Ketika ada statement bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim, terkecuali itu adalah tetesan keringat dari si Agus Salim. Karena menurut saya secara pribadi, kata yang tepat untuk uang donasi itu adalah uangnya milik para donatur. Sekali lagi, uang itu adalah miliknya para donatur. Mereka berdonasi, tentu punya akad, tentu punya tujuan, tentu punya niat, tentu punya maksud yang jelas bahwa untuk biaya pengobatan. Karena logika akal sehat kita pasti akan bertanya, apa iya orang akan menyumbangkan uang sebanyak itu bila pada awalnya disampaikan bahwa uang itu akan dipakai untuk cicil utang, untuk bayar utang, atau untuk belanja online? Apakah orang akan tergerak hatinya? Tampaknya tidak. Ketika orang memberi sedekah, atau ketika orang memberi donasi, mereka juga punya harapan tertentu. Mereka juga punya niat tertentu. Harapan terbesar dari para donatur, pasti mereka menginginkan agar uang donasi yang mereka berikan itu bisa jatuh ke tanah yang subur, bukan ke tanah yang gersang. Dengan demikian, harapan terbesar saya bahwa kuasa hukum dari si Agus Salim ini tolong tahu diri. Sekali lagi, tolong tahu diri. Dan Agus Salim pun tolong jangan mudah terprovokasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Karena menurut saya secara pribadi, persoalan dari si Agus Salim dan Tenovi bisa seribet ini, itu hanya karena kehadiran dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang tidak mampu untuk mencari benang merah dalam menyelesaikan persoalan ini. Sehingga mengundang netizen Indonesia mengkritik, menghujat, mengungkapkan kekecewaan atas segala statement
yang dilontarkan oleh Agus Salim dan keluarga serta para kuasa hukumnya ini. Sekali lagi saya pertegas, seandainya kalau dari awal tujuan penggalangan donasi ini dilakukan untuk bayar utang, orang pasti tidak akan sumbang. Orang pasti tidak akan beri. Tetapi karena akad, karena moral, karena tujuannya jelas untuk biaya pengobatan, untuk pencangkokan mata dan lain sebagainya, makanya orang itu sumbang. Mari, gunakanlah logika akal sehat kita. Gunakanlah hati nurani kita. Jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Jangan pernah mencampak atau ngelunjak dengan orang-orang yang sudah berempati untuk meringankan beban penderitaan kita. Begitulah kira-kira.